ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berlalu ya, kita membahas surah Al-Ghasyiyah. Sekarang kita masuk intisarinya ya. Yang pertama, hari kiamat sangatlah dahsyat. Sehingga mengakibatkan tertutupnya akal dan kesadaran manusia akibat rasa takut yang mereka alami. Sampai mana Bunda? Kesadaran manusia akibat rasa takut yang mereka alami. Kita pun masalah kecil aja Bunda kadang tertutup akal kita. Betul? Nah, ya. Ilmu itu hilang seketika kalau udah ada masalah tuh. Nah, tak terpakai dia. Apalagi kalau hari kiamat. Sebenarnya contoh kecil itu saja sudah menyadarkan kita ya betapa dahsyatnya nanti hari kiamat. Yang kedua, kebahagiaan di dunia bila diusahakan. Dengan kemaksiatan akan membuahkan siksa. Kemudian yang ketiga, semua ciptaan Allah sangat mengagumkan. Itu semua menunjukkan kuasa Allah dan kebesarannya. Sudah? Yang keempat, seseorang yang sudah tahu kebenaran semestinya dia meneruskannya kepada orang lain. Dengan kata-kata yang bijak dan suasana yang terbaik. Kadang kita ini Bunda niat saja yang benar, tapi cara yang salah. Nah, ketika menasihati orang, niatnya memang ingin merubah seseorang, niatnya ingin agar orang itu baik, tapi caranya salah. Maka seringkali kita melihat di dalam hadis-hadis itu Bunda, seringkali Rasulullah itu ketika memberikan nasihat kepada istri-istrinya dan kepada sahabat itu selalu disertai dengan kontak fisik. Karena memang secara psikologi nasihat disertai dengan kontak fisik itu lebih menyentuh hati kita.
Makanya kita pun kalau lagi emosi, tanpa kita sadari kita sapu kan, ya kan, kita sapu dada kita kan, itu kan ada kontak fisik di situ. Makanya seperti Rasulullah menasihati Abu Hurairah selalu itu dengan mendekap tangan Abu Hurairah, nggak ngomong langsung tuh gitu. Nah, jadi wahai Abu Hurairah, ingat ini, bukan seperti itu. Maka seringkali kami dulu, guru-guru kami ketika memberi nasihat kepada kami, itu selalu mereka rangkul kami, pundak kami. Nah, atau pegang. Dan mungkin ada di antara bunda yang merasakan demikian ketika gurunya lagi memberikan nasihat, ya kan? Kemudian disentuh, gurunya itu menyentuh fisiknya. Tujuannya apa? Supaya nasihat itu lebih masuk. Bunda pun ketika memberikan nasihat kepada anak semestinya seperti itu, dengan menyapu keningnya, menyapu ubun-ubunnya sembari memberikan nasihat. Suami kalau memberi nasihat kepada istrinya dengan suasana yang terbaik, dengan kontak fisik, gimana kira-kira? Masuk nggak nasihat itu? Masuk. Nah, tapi kalau kamu, di awal sudah keras hatinya, dia merasa dihakimi, merasa lo ya yang paling benarnya gitu kan. Ketika hati itu sudah tertekan, nasihat itu mantul jadinya kan, hingga akhirnya orang-orang yang dimarahi, orang-orang yang dinasehati tanpa adab, biasanya dia tidak akan mau merenungi kesalahannya. Dia tidak akan mau merenungi kesalahannya. Nah, jadi niatnya baik, tapi caranya yang salah. Ya. Baik. Kita lanjutkan yang kelima. Jika Anda telah menyampaikan nasihat, namun tidak diterima dengan baik, Anda sudah terbebaskan dari dosa. Adapun kesudahannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesudahannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Bunda, surah Al-Asr itu sudah cukup untuk mewakili kita bagaimana harusnya sikap kita sebagai orang yang beriman itu. Ya kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Iman itu harus dibuktikan dengan amilus sholihat, amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, karena ada pesan ketiga di situ, saling berwasiat dalam kebenaran. Maksudnya saling mengingatkan, ya, saling menasehati, ya kan? Jadi orang beriman itu pasti dia peduli dengan saudaranya, peduli dengan keluarganya. Bahkan kalau kita melihat di dalam surah At-Tahrim, yang perintah pertama kali untuk diberi nasihat itu siapa? Keluarga kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebelum engkau mencegah seseorang atau mencegah orang lain agar jangan mereka masuk ke dalam neraka, cegah dulu terlebih dahulu keluargamu. Kan itu tuh. Dan Nabi SAW pertama kali diperintahkan itu ketika wahyu turun, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika wahyu turun, yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi untuk memberi nasihat kepada keluarga. Nah, maka nasihat itu yang pertama sampai ya kepada Khadijah, kepada Abu Lahab, kepada paman-paman Nabi yang lain. Ya. Nah, baik, jadi itu yang bisa kita ambil intisari dari surah Al-Ghasyiyah. Ya. Jadi tidak boleh diam
dalam kemungkaran. Tapi ada kaidah fikihnya Bunda, jika dirasa menyampaikan kemungkaran itu mudaratnya lebih besar, maka pada saat itu lebih baik diam. Ini tidak secara mutlak ya, kita harus menyampaikan nasihat itu. Ada kalanya kalau kita sampaikan malah kemudaratan yang lebih besar. Seperti ngomong yang tidak baik di depan presiden, iya kan, di depan presiden, itu kira-kira maslahat atau mudaratnya yang lebih besar? Mudarat kan, gitu kan. Makanya ada kalanya kita saat itu diam. Kita kalau memberontak dengan pemerintah, maslahatnya yang lebih banyak atau mudaratnya? Mudaratnya. Walaupun kita dipaksa bayar pajak, dipaksa ini, dipaksa itu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita memilih diam, maslahatnya lebih banyak kita terima. Ya kan? Kemudaratannya jauh lebih besar. Ya. Baik, inilah intisari dari surah Al-Ghasyiyah. Sekarang kita masuk surah baru. Ya, ini surah Al-A'la. Surah ini termasuk surah yang familiar ya. Kenapa? Karena banyak dihafalkan oleh kaum muslimin dan banyak pula dibawakan oleh para imam masjid. Ya, ya, dibawa bahkan entahkah itu di waktu-waktu yang disunnahkan untuk dibaca ataupun di luar itu Bunda. Ya, kita tahu bahwasanya surah Al-A'la ini umum, itu memang disunnahkan secara khusus dibaca pada sholat-sholat tertentu. Satu, itu pada sholat witir di rakaat pertama. Yang kedua pada sholat Jumat. Dan yang ketiga pada dua sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya. Nah, di tiga sholat ini Bunda disunnahkan untuk membaca surah Al-A'la. Ya, dan ini berdampingan dengan surah setelahnya. Kalau sholat Id itu memang disunnahkan membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah yang barusan kita tadabburi. Ya. Adapun pada sholat witir itu rakaat pertamanya surah Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya Al-Ikhlas. Ya. Kalau pada sholat Jumat banyak. Terkadang Nabi membaca surah Al-Jum'ah. Terkadang Nabi membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya. Baik. Namun pada sholat Jumat ya. Pada sholat Jumat. Adapun Bunda yang memilih sholat zuhur, itu berlaku sunnahnya itu pada awal. Maksudnya itu sholat zuhur itu sama halnya seperti sholat isya, dibaca dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Sebenarnya itulah idealnya yang sunnah dibaca pada sholat zuhur dan sholat isya. Pilihlah surah-surah itu. Bukan dibaca dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha, tapi pilihan. Nah, pilihan. Mau baca surah Ad-Duha boleh, sunnah. Tak baca itu pun tak apa masalah, kan sunnah. Membaca surah Al-Ikhlas pun nggak ada masalah kan. Tapi sunnahnya itu idealnya memang Ad-Duha ke atas.
entahkah nanti dia sholat isya, sholat zuhur itu baca al-lail, atau asyams, atau al-balad, atau al-fajar, dan sampai ke atas. Ya, itu idealnya seperti itu. Kalau hafal, kalau tak hafal susah lah. Ya, ya. Kalaupun sudah hafal dan dia menikmati sholat, tentu dia baca surah itu. Tapi kalau orang-orang yang sebatas melaksanakan kewajiban, susah biasanya. Nah, dia tidak akan lepas dari qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu gara-gara stigma melepas kewajiban. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Coba motivasinya itu ingin meraih derajat yang tertinggi. Bukan lagi sebatas masuk surga, Bunda. Insya Allah itu akan terjadi perubahan. Itu pegang kuat-kuat. Ya. Ya. Sama halnya, setelah sholat isya itu kita ngapain? Salman Al-Farisi membagi manusia itu setelah sholat isya terjadi menjadi 3 kelompok. 1 rugi, yang kedua sia-sia, yang ketiga beruntung. Yang rugi itu adalah orang yang setelah sholat isya dia memiliki aktivitas, tapi aktivitasnya itu bukan aktivitas yang mendatangkan pahala. Ya, kalau seperti kita lebih banyak dia di depan handphone setelah sholat isya, kan gitu tuh. Ada orang yang sia-sia. Yang sia-sia itu, Bunda, setelah sholat isya dia tidur. Sudah begitu saja selesai. Bangun sholat subuh. Sedangkan orang yang beruntung itu adalah orang yang bangun di malam hari, kemudian dia melaksanakan sholat, dia berzikir serta ibadah-ibadah lainnya. Itulah 3 kelompok manusia setelah sholat isya, kan? Kita bagian mana? Ya. Jadi kalau yang kedua ini, Bunda, dia tidak berdosa, sia-sia, tidak berdosa, tapi tidak pula mendatangkan pahala. Artinya dia terhindar, akhirnya dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita pahami tadi kapan surah ini secara khusus sunnah untuk dibaca, tema-tema di dalam surah ini diantaranya pertama berbicara tentang penciptaan Allah, kekuasaannya, dan pensuciannya. Berbicara tentang penciptaan Allah, kekuasaannya, dan pensuciannya. Yang kedua, berbicara tentang takdir dan hidayahnya. Yang ketiga, kabar gembira bahwa Nabi tidak akan pernah lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, perintah untuk saling mengingatkan di antara manusia.
Dan yang terakhir, petunjuk jalan menuju kebahagiaan. Seringkali kalau kita mentadabbur Al-Quran dari awal sampai akhir, Bunda, selalu di dalamnya itu berbicara tentang ingatkan orang lain gitu. Iya betul. Ya, berulang kali, Bunda. Begini, sadarkah kita bahwa sebenarnya cuek dengan keluarga kita, dengan orang lain, dengan ada istilah-istilah, biarlah kan dia yang masuk neraka, yang penting aku masuk surga, itu adalah perbuatan zalim. Selama ini sadarkah itu, Bunda? Dia pikir itu tak berdosa, itu adalah perbuatan dosa. Kezaliman itu kan secara umum dibagi kepada 4, ya. Kezaliman secara umum dibagi kepada 4. Satu, antara manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua, antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, antara manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian antara manusia dengan hewan. Dengan tumbuhan sebenarnya pun ada juga bentuk kezaliman, tapi tidak ada hukuman kisos nanti di akhirat. Paham ya? Beli bunga bagus-bagus tapi tak disiram, itu zalim tuh. Ya. Tapi kalau sudah yang berkaitan dengan 4 ini, Bunda, ini ada hukumannya nanti. Antara manusia dengan Allah, ya semisal seperti, maksudnya antara manusia dengan Allah dalam tanda kutip ya, yang dirugikan itu adalah Allah. Kalau antara manusia dengan manusia lainnya, berarti yang dirugikan manusianya. Kalau antara manusia dengan dirinya, berarti yang dirugikan diri sendiri. Antara manusia dengan hewan, yang dirugikan hewan. Nah, yang dirugikan hewan. Antara manusia dengan Allah, salah satunya syirik. Ya kan? Kemudian kafir. Kemudian nifak, dan seterusnya. Antara manusia dengan manusia lainnya, inilah dia, Bunda. Ya. Mulai dari yang di atas lah dulu, seperti apa? Membunuh, menyakiti fisiknya, fisiknya, ya, memperkosa, mencuri, termasuklah itu, Bunda. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling besar ya, membunuh, menyakiti fisiknya, memperkosa, mencuri, menipu, curang, apa lagi? Cuek dengan saudaranya. Itu termasuk zalim antara manusia dengan manusia lain. Tidak memberikan nasihat itu kezaliman, Bunda. Tidak memberikan nasihat itu kezaliman. Ya, kemudian antara manusia dengan dirinya sendiri apa? Tidak sholat. Nggak ada yang dirugikan kan, kecuali dirinya sendiri kan. Kemudian tidak puasa, minum khamar di kamar, minum miras di kamar, nggak ada yang dia rugikan kan.
Kecuali dia minum miras, mabuk, setelah itu keluar dia, kemudian dia bantai orang. Itu sudah zolim lah dengan diri sendiri, zolim dengan manusia lah lainnya, kan? Tidak sholat, tidak puasa, minum miras, miras antika ya. Kemudian yang keempat, makan yang halal namun berlebihan. Halal namun berlebihan itu zalim dengan diri sendiri, Bunda. Nah, yang halal tapi berlebihan sampai menyakiti dirinya, kan gitu tuh. Sesak napasnya. Apa tuh bahasanya itu, Bunda? Begah ya. Begah. Kemudian ya makan dan minum yang Allah haramkan, seperti makan babi, nggak ada yang dirugikannya kan? Duitku kok, asapnya aku bakar babinya di kamar, di rumahku, yang makan aku, kan gitu tuh. Kok sibuk pula kau gitu kan? Kalau antara manusia dengan hewan ya banyak. Ya menakut-nakutinya, menakut-nakuti, mengebiri kucing itu zalim tuh. Spidol? Habis. Ini ada? Oke. Menakut-nakuti, mengebiri kucing, apalagi mengurungnya yang yang kodratnya itu adalah liar. Ya kan, seperti burung. Kalau ingin burung itu harusnya sangkarnya besar, bukan kecil. Boleh, tapi besar, jangan kecil. Dan pastikan dia punya pasangan. 10 tahun dia dibiarkan sendiri, iya kan? Di 10 tahun dia biarkan sendiri. Suaminya bilang, cantik kali suaraku burung, padahal dia bilang dia kawin. Ya kan? Kemudian meletakkan sesuatu di atas tubuhnya yang di luar kesanggupannya. Itu kalau dulu orang-orang Arab taruh keledai ya sampai jatuh gitu kan. Itu di luar kesanggupannya, unta. Ya. Kegiatan-kegiatan 17 Agustus itu yang lomba apa namanya? Lomba nangkap ayam itu zalim kepada ayam tuh. Sudah pastilah, Bunda. Kalau itu kan, ya kan, yang manusianya kan ketawa-ketawa, ayam itu stres. Ya kan, mereka yang dapat hadiah ayam yang susah. La ilaha illallah. Ada pula yang mensponsorinya itu Pak Haji pula tuh. Ada pelihara burung, nggak dibikinnya sangkar, ditaruhnya ada tempatnya kan, tapi kakinya diikat. Itu zalim kan? Zalim tuh. Ya, baik. Jadi antara manusia dengan hewan, yang nendang kucing nanti di akhirat kucing yang nendang dia. Iya, karena ada hukuman kisos. Semua hewan kan akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Apa tadi rumah punya kucing kita 2. Dia tuh yang amorani sekarang kan karena udah agak tua, pupnya sembarangan. Bisa sembarangan. Jadi sekarang sama kuda kalau siang tuh, kalau malam tuh tidurnya dalam kandang. Itu zalim nggak? Nggak ada masalah. Jadi pup di mana-mana dia dalam kandang, dia nggak pup kan? Enggak. Iya. Kalau nggak mau susah, jangan. Hewan itu sudah punya insting, naluri untuk cari makan. Ya makanya kalau Bunda lihat
dalam mazhab Syafi'i jual beli kucing itu haram. Jual beli kucing itu haram kan? Nah, kenapa? Ya, dia asasnya sama seperti hewan-hewan yang lain yang tidak mendatangkan apa namanya, tidak ada asas manfaatnya secara dari awal kan gitu kan. Nah, adapun imam-imam yang lainnya seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu boleh, ya kan? Tapi dengan catatan bahwa kucing itu memang dasarnya adalah kucing yang dipelihara. Tapi dalam mazhab Syafi'i mau ras, mau kampung, itu tidak boleh. Ya. Sekarang malah dibuat jualan kan? Ya. Dengan dalih apa? Dengan dalih biaya adopsi. Dengan dalih biaya adopsi. Memang cara manusia menipu. Ya. Biaya adopsi ada aja memang apa penjual tuh, iya. Ya kan, untuk membenarkan itu mereka buat kayak gitu kan. Ya, dia kucing itu akad awalnya itu hadiah. Akad awalnya itu hadiah, hibah. Ini saling menghadiahkan. Bukan dia dibuat jual beli. Ya. Baik, banyaklah Bunda zolim kepada hewan itu ya. Semut. Kan misalnya kita naruh makanan nih, tiba-tiba udah datang semut atau wadah habis bikin kue misalnya kan datang semut tuh. Nah, saking geramnya taruh di air, dosa nggak usah? Semprot atau semprot? Kalau para ulama mengatakan kalau ternyata hewan-hewan yang keluar dari kodratnya boleh. Ya kan, maksudnya dia mengganggu kan. Umpamanya ke rumah, itu boleh dibunuh. Tapi kalau ternyata semut itu di luar, ada sarangnya, kurang kerjaan kita bakar sarang itu kan. Itu nggak boleh Bunda. Ya, termasuk hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ada kalanya dia zalim kalau cara membunuhnya itu sampai pada tahap menyiksanya. Iya kan? Umpamanya menyembelih hewan tapi dengan pisau yang tumpul, itu zalim tuh. Ya, termasuk ya banyak lah. Ya. Kemudian membunuh hewan tapi dengan cara menyiksa, ya seperti apa? Ya, disakiti fisiknya dulu baru dibunuh. Ya, banyak Bunda. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita harus menyadari Bunda bahwa tidak memberi nasihat kepada orang lain itu adalah sebuah kezaliman. Ya. Makanya kan orang yang beruntung itu ya hanya 4 itu, yang memiliki 4 itu. Amanu wa aminus solihat, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Selain daripada itu kembali ke ayat 2. Khusr. Mereka adalah semua orang-orang yang rugi. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, orang kalau sudah mengamalkan ayat itu sudah cukup baginya. Itu sudah modal bagi dia untuk masuk surganya Allah. Ya. Baik, ini kadang sering dibaca dalam sholat, tapi nggak diamalkan gitu kan. Kadang Al-Quran itu hanya dijadikan bacaan saja, kadang pula hanya dijadikan acara-acara peringatan saja, kadang hanya dibuat sebagai pembuka dalam acara-acara seremonial, kadang dibuat menjadi backsound. Ya kan itu. Tapi tidak ditadaburi ya. Nggak ada masalah Bun, tapi harus ditadaburi ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Nah, jadi tema-tema di dalam surah ini ada 5 ya. Ada 5. Baik, tergolong surah apa? Surah Makkiyah, berjumlah 19 ayat ya. Baik, berarti surah ini sunnah nggak dibaca dalam sholat Isya?
Sunnah, termasuk sunnah kan. Tadi di awal kan sholat zuhur dan sholat isya itu an-naba sampai ad-duha. Nah, cuman kan tidak khusus, boleh memilih. Ala-ala itu bagian dari antara surah an-naba dengan surah ad-duha. Nah, jelas ya? Baik, kita mulai dari ayat pertama. Perhatikan ayatnya. Oh, ada yang kita lupakan. Sama-sama kita baca dulu, Bunda. Siapa yang baca? Ayatnya saja. Iya. Tak perlu dibaca terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan diikuti. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghitha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف
Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, barakallahu fikum jami'an. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbih itu bentuknya fi'il amar, ya, fi'il amar. Sabbih ini bentuknya fi'il amar, kata kerja perintah, Bunda, terambil atau diambil dari kata tasbih. Tasbih ya. Nampak, Bunda? Spidolnya udah habis. Ya, diambil dari kata tasbih. Ada? Oh, ada. Ya udah. Tasbih ini maknanya sucikanlah atau bersihkanlah. Bersihkanlah. Sedangkan tasbih itu mensucikan. Oke, tasbih ini bentuk fi'il madhinya sabbaha. Sabbaha telah mensucikan. Kalau mudhari'nya itu yusabbihu, ya, yusabbihu. Kalau masdarnya subhana, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bentuk masdar, tidak terikat, tidak terbatas. Makanya subhana itu artinya maha suci. Maha suci. Baik, oke. Nah, ini makna tasbih secara bahasa, Bunda. Secara bahasa, tasbih itu maknanya adalah bergerak dengan cepat. Ya, bergerak secara lughah, bergerak dengan cepat. Ya, adapun secara istilahan itu maksudnya adalah mensucikan Allah dari segala macam kelemahan, aib atau kekurangan, atau segala yang tidak pantas
disematkan kepada Allah. Saya ulang kembali, mensucikan Allah dari segala macam kelemahan, aib, kekurangan, atau segala yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Baik dari sisi zatnya, kemudian sifatnya, kemudian perbuatannya. Ya. Apa hubungan bergerak dengan cepat dengan istilah Bunda? Apa hubungan bahasa dengan istilahnya? Secara bahasa kan tasbih itu bergerak dengan cepat. Sedangkan secara istilah mensucikan Allah dari segala macam kelemahan, aib, kekurangan, atau segala yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Maksudnya begini Bunda, kalau terbetik di dalam benak kita itu bahwa sifat Allah, wujud Allah, perbuatan Allah itu sama seperti manusia, ya, itu kan sudah suuzon tuh. Maka segeralah berpindah dengan cepat untuk husnuzon kepada Allah. Paham ya? Itulah yang disebut dengan tasbih. Nah, kalau terbetik di dalam benak kita Allah itu tuli, Allah itu bisu, pertolongan Allah itu terlalu lambat datangnya. Nah, itu sebenarnya dia sudah tidak mensucikan Allah. Atau seperti anggapan-anggapan orang-orang musyrikin Makkah dahulu, bahwa Allah itu memiliki jenis kelamin, Allah itu punya anak, Allah itu punya istri. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah menyesal menciptakan makhluknya. Allah sedih karena makhluknya melakukan perbuatan dosa. Ya, itu kan sama, dia menyamakan sifat Allah sama dengan sifat manusia. Iya kan? Kalau kita sekarang ini nggak lagi seperti itu, tapi bentuk suuzon dengan Allah itu lebih kontemporer. Apa itu? Ya Allah, nampaknya terlalu beratlah ujianku ini. Itu tuh. Rasanya nggak pantaslah ujian ini engkau sematkan kepadaku. Nah, itu tuh. Itu bentuk suuzon tuh. Nah, dengan perbuatan Allah. Ya Allah, dah 4 tahun hamba berdoa, belum lagi kau kabulkan. Nah, itu yang sekarang tuh. Nah, ya Allah, kenapa aku buruk, dia cantik? Ya Allah, kenapa engkau takdirkan miskin, tapi kenapa dia engkau takdirkan kaya? Ya itulah itu. Itu bentuk tuh. Ada kadang muncul seperti itu. Ada. Ya Allah, kenapalah aku nggak lahir dari keturunan raja? Ya Allah, kenapalah pasanganku engkau hadirkan mesti seperti ini? Itu kan. Ya Allah, kenapalah anakku engkau takdirkan seperti ini bentuknya, tidak seperti anak-anak orang lain? Itu bentuk-bentuk apa namanya, sesungguhnya dia sudah tidak lagi mensucikan Allah. Nah, maka kalau sudah ada Bunda terbetik di benak kita seperti itu, segera kita mengucapkan subhanallah. Tapi itu hanya sebagai sarana. Lalu hati kita meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan kepadaku pasti ada hikmahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan subhanallah itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi latar belakangnya turunnya ayat ini Bunda, kata para ulama, itu karena terlalu banyak dulu orang-orang Arab yang menyematkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Allah itu linglung. Allah itu buta. Kenapa Allah itu buta? Masa nggak dia lihat Tuhan?
banyak orang-orang Islam tertindas, belum lagi datang pertolongannya. Nah, kan gitu tuh. Pertolongan Allah itu terlambat datangnya. Allah itu punya jenis kelamin. Itu disematkan dulu kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin untuk mensucikan Allah dengan turunnya ayat ini. Makanya kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ Ibnu Katsir menukil dari perkataan Ahmad bin Hanbal, yang dimana Ahmad bin Hanbal ini meriwayatkan hadis dari Uqbah bin Amir, di mana Rasulullah SAW mengatakan ketika turun, di mana Uqbah bin Amir mengatakan ketika turun surah Al-Haqqah ayat 52. Surah Al-Haqqah ayat 52, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian turunlah surah Al-A'la ayat pertama, sabbih isma rabbikal a'la. Maka Nabi perintahkan, bacalah dua ayat ini di dalam rukuk dan sujud kalian. Maka itulah sebabnya ketika kita rukuk membaca subhana rabbiyal azimi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi turunnya, awal munculnya subhana rabbiyal a'la itu sebab turunnya ayat ini. Awal munculnya subhana rabbiyal azimi dalam rukuk itu karena turunnya surah Al-Haqqah ayat 52, ayat terakhir, Bunda. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi jangan sampai ada prasangka buruk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapalah hidupku seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau takdirkan hamba seperti ini? Ya Allah, udah 10 tahun hamba kayak gini-gini aja. Itu kadang muncul, Bunda. Maka segeralah untuk berpindah dari prasangka buruk itu menuju prasangka yang baik. Caranya bagaimana? Ucapkan subhanallah. Sebenarnya posisi idealnya subhanallah itu seperti itu, Bunda. Ketika melihat yang indah-indah, ucapkan subhanallah. Ketika kita memiliki prasangka buruk, ucapkan subhanallah. Jadi kenapa? Karena kita sudah mulai nggak enak hati dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu perfect dari segala sisi, tak macam kita. Ya Bunda. Jadi Allah itu sempurna dari segala sisi. Pasti ada hikmahnya. Dan nanti Allah sampaikan di antara Allah contoh-contoh kenapa Allah itu maha suci, ayat setelahnya nanti Allah sampaikan. Ya. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Kenapa hidungku pesek ya Allah? Dia mancung gitu kan. Padahal ayah emakku mancung. Ya, sudah mulai bertanya-tanya dia. Itu dia tidak mensucikan Allah Subhanahu. Sebenarnya itulah yang hadir ketika sholat, Bunda. Sehingga ketika selesai dari sholat itu, buah dari sholat itu ketenangan, kedamaian. Cuman karena tidak hadir di dalam sholat, ya setelah sholat makin lesuh aja wajahnya kan gitu. Ya, baik. Jadi tidak boleh ya. Dari sisi zatnya jangan katakan Allah itu ngantuk, Allah itu tidur, Allah itu tidak mendengar, ya Allah itu punya jenis kelamin, macam-macam lah, segala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu butuh tempat, itu termasuk tuh. Ya, oke. Jadi lisan mengucapkan subhanallah, hati berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-a'la, itu maha tinggi. Maksudnya adalah maha tinggi dari sisi sifat-sifatnya, maha tinggi zatnya, maha tinggi perbuatannya. Ya, berarti Allah tinggi dari segala
sisi, Bunda. Jadi, kenapa Allah itu Maha Suci? Maka jawabnya apa di ayat ini? Karena Al-A'la. Bisa dipahami ya? Kenapa Allah Maha Suci? Karena Allah itu Al-A'la. Jadi tidak ada satupun, Bunda, yang menyamai ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhidnya. Tidak ada satupun yang menyamai ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kita mulai. Yang kita lanjutkan ayat ke-2. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan. Itu makna asalnya ya. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan. Menciptakan siapa? Menciptakan siapa? Menciptakan makhluk atau menciptakan makhluk dan semuanya? Semuanya makhluk lah, Bunda. Semuanya makhluk itu apa artinya? Yang diciptakan. Yang menciptakan Khalik. Angin makhluk, api, batu, semuanya, Bunda. Ya, cuman karena terkontaminasi dengan biologi, ada benda hidup, ada benda mati kan. Maka hewan makhluk, batu nggak makhluk, gitu kan. Manusia makhluk, angin tidak makhluk. Disitulah terkotak-kotak kita dalam memahami. Makhluk itu segala apa saja yang terbentang di alam semesta ini. Apapun itu, itulah disebut dengan makhluk, ya. Baik. Nah, lalu menyempurnakannya. Jadi setelah Allah menciptakan seluruh makhluk itu, Bunda, Allah sempurnakan penciptaannya. Makanya kalau kita melihat apa saja yang Allah ciptakan itu, Bunda, sangat indah dan menakjubkan. Betul? Iya kan? Nah, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat sajalah diri kita ini, betapa rumit dan kompleksnya tubuh kita ini. Iya kan? Nah, secara sains disebutkan bahwa saraf otak manusia itu lebih dari 100 miliar. Kalau dibentangkan, Bunda, itu 100.000 kilometer. Kebayang nggak itu? Kalau dibentangkan, Bunda, dari sini ke jauh 1000. Nah, kalau 100.000 dari mana ke mana lah itu. Nah, ya. Mata rumit dan sangat kompleks lah. Dan Allah ciptakan makhluk itu, Bunda, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, kan? Bunda sajalah, kalau Bunda benar-benar mengamati diri Bunda. Subhanallah, iya kan? Kalau Bunda mengamati diri Bunda, adanya siklus mens pada perempuan, supaya apa? Dinding rahimnya bersih, ya kan? Kemudian Allah ciptakan tulang belakangnya secara khusus supaya bisa menahan janin itu selama 9 bulan. Saat hamil hilang mensnya. Iya kan? Nah, saat hamil hilang mensnya. Kemudian ketika melahirkan keluar ASI-nya yang sebelumnya ASI-nya tidak keluar. Subhanallah. Di saat dia sudah tua, menopause. Kenapa? Allah tidak lagi ingin dia itu repot-repot dalam membesarkan anak kecil, haid dan lain sebagainya, supaya dia fokus ibadah. Karena sebelumnya sebab-sebab itu dia banyak lalai di dalam
beribadah. Memang Allah maklumi. Nah, sehingga dengan ketinggalannya di masa lalu itu Allah jadikan dia monofos. Kan gitu tuh. Makanya kalau ada orang yang sudah monopos masih malas beribadah, aneh bin ajaib. Iya. Jadi gak usah jauh-jauh lah, dari diri kita saja lah. Belum lagi kita melihat kenapa monyet itu ada ekornya, kenapa beruang kutub itu ada ekornya, masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Kenapa kucing itu ada ekornya? Nah, cobalah Bunda baca, diamati, jangan dinikmati. Hari ini kita sibuk menikmati, nggak mengamati. Makanya 4 kali melahirkan, tapi tak pernah terasa kebesaran Allah tuh. Karena selusin anaknya. Cuman menikmati saja kan. Sakit melahirkan itu, Bunda. Mau lagi? Kalau sekarang nggak, kalau dulu ditanya sakit melahirkan, sakit, jerah enggak. Soal yang kedua mau lagi dia. Ya, baik ya. Nah, kembali lagi ya, bahwa semua yang Allah, itulah maksud fasawa itu, Bunda. Itu yang dimaksud dengan fasawa. Allah tidak hanya sebatas menciptakan makhluk, tapi Allah sempurnakan penciptaannya. Ya, baik. Jadi sebenarnya orang-orang yang sains, orang-orang yang apalagi dokter yang khusus di bedah, orang-orang yang kerja di BMKG, orang-orang yang pergi keluar angkasa, kalau memang benar-benar mereka mengamati, itu bertambah keimanan mereka, cuman tak diamati kan. Tidak diamati ya, bagaimana dia membedah pasien itu, dia lihat bagaimana tubuh manusia itu kan kompleks dan rumit kan. Ya, baik, gigi kita lihat nggak pernah panjang kan. Ya Bu Dokter, ya kan rambut panjang. Itu deh. Coba panjang Bunda, gimana kira-kira seperti rambut. Iya, tukang pangkas gigi apa nggak ngilu kita tuh, pakai apa? Pakai gerenda dong. Iya kan. Setiap sedikit digerenda, Jadi banyak. Jadi ya bentuk susunan tubuh kita lah, subhanallah ya. Jadi dari situ kita keluarlah subhanallah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan qaddar. Walladzi, yang qaddar itu menentukan kadar. Maksudnya kata para ulama, qaddar di sini adalah ketetapan rizki, adapun hada itu hidayah kauniyah. Qaddar itu adalah ketetapan rizki, sedangkan hada, maksud hada di sini adalah hidayah kauniyah. Hidayah itu secara umum Bunda dibagi kepada dua. Ada namanya hidayah qauliyah ya. Ada hidayah qauliyah, ada hidayah kauniyah. Hidayah qauliyah itu jadi sarana untuk mengenal Allah itu Bunda. Saya ulang, sarana untuk mengenal Allah ya, dan taat kepada Allah itu ada dua. Ada namanya hidayah qauliyah, ada namanya hidayah kauniyah. Qauliyah itu
firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, qauliyah. Kalau hidayah kauniyah itu apa saja yang terbentang di alam semesta ini. Sebenarnya dengan melihat alam semesta ini itu sebagai sarana untuk mengenal Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan qaddar dan hada ya. Nah, oke. Jadi kalau kita urutkan Bunda, kalau kita urutkan dari awal, setelah Allah menciptakan makhluk, apa selanjutnya? Allah sempurnakan apa yang Dia ciptakan. Lalu setelah itu Allah tentukan rezeki mereka masing-masing. Paham ya? Itu maksudnya. Ya, Allah tentukan rezeki mereka masing-masing dan Allah beri insting atau naluri untuk menjemput rezeki itu. Itulah yang dimaksud walladzi qaddara fahada. Bisa dipahami? Allah tentukan rezeki masing-masing dan Allah memberi insting atau naluri bagaimana meraih rezeki tersebut. Gimana mudahnya ya? Nah, begini contoh Bunda. Kambing betina ketika dia melahirkan anak, siapa yang mengajari anak kambing tersebut untuk menyusu di puting ibunya? Insting. Tak mungkin dia mampu kalau tidak ada campur tangan Allah di situ. Pertama, kalau kita melihat, tak ada yang mengajari bayi itu. Dan bayi itu tak pernah belajar. Dia tak pernah belajar dan tak satu pun orang yang mengajarinya. Dan anehnya lagi, ibunya itu tidak mendekati bayi kambing itu. Paham ya? Tapi malah bayi kambing itulah yang mendekati ibunya, lalu setelah itu dia menyusu. Coba lihat kucing itu. Itu tak mungkin itu terjadi kalau tidak ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bunda pernah ngajari bayi itu nyedot ASI? Pernah Bunda ajari? Terlibat Bunda ngajari? Enggak kan? Tahu saja dia nyedot kan? Kita hanya nyodorkan saja. Kok kita, Bunda? Ya. Bunda kan nyodorkan saja kan? Nah, itu menunjukkan, itulah yang dimaksud dengan hada itu di ayat ini. Tidak ada yang mengajarkan manusia untuk bisa mengambil manfaat dari benda-benda yang Allah ciptakan. Tapi mereka tahu. Iya kan? Kelapa, tahu mereka mengeluarkan manfaat dari kelapa itu. Sagu, tahu mereka mengeluarkan manfaat dari sagu tersebut. Ketika ngorek bumi, tahu mereka. Itu naluri, insting namanya. Itu namanya hidayah kauniyah. Ya, bayi, Bunda pernah ajarkan bayi itu merangkak? Enggak kan? Yang ada setelah dia merangkak baru kita mulai melatihnya, kan gitu tuh. Tapi pertama kali merangkak ada kita ajarkan. Nah, coba merangkak gitu nggak ada kan gitu. Begitu dia merangkak baru mulai kita tuh melatihnya kan. Itu namanya hada. Hidayah kauniyah. Bukan kauliyah Bunda. Kauliyah itu hidayah Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Ya. Jadi setiap manusia itu diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rezekinya. Ya, itu yang dimaksud walladzi qaddara fahada. Jadi kita nih sebenarnya
apa namanya, sudah enak betul lah diciptakan, disempurnakan, ditentukan rezekinya, diberi naluri untuk mengais rezeki itu. Iya kan? Tak pernah ada satupun yang mengajari hewan bagaimana cara kawin, tapi tahu dia kemana ditusukkannya kemaluannya itu, Bunda. Iya kan? Maka ada manusia, mohon maaf, nonton film porno tujuannya apa? Untuk belajar. Itu sudah naluri itu. Tak belajar pun sudah tahu. Nah, di mana letak bolehnya melihat aurat orang kan? Boleh melihat aurat orang, tidak kan? Ya. Baik. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Itu yang dimaksud dengan wallazi qaddara fahada. Sampai sini yang ditanyakan? PNS itu semuanya dari pajak. Berarti yang semua yang terjadi PNS haram. Kan gitu kan jadinya kan? Kalau sampai yang menerimanya juga berdosa. Dari mana PNS tuh gajinya? Pajak. Iya. Pajak kan orang-orang miskin, dari orang-orang miskin yang dikutip. Iya kan? Sampai saya halal. Iya kan, dari rumah, iya kan? Iya, betul. Iya. Ya, maka PNS itu kerjaannya halal. Pajaknya dikit ya, yang swasta gede. Kerjaannya halal kan. Tapi mereka pelakunya berdosa. Maka sebenarnya apa namanya, pentingnya jangan sampai kita bekerja yang memang zat dari pekerjaan itu haram. Paham ya? Zat dari pekerjaan itu haram. Jadi apa namanya, maka ibadah hajinya, ibadah umrohnya itu sah, tapi sepakat para ulama tidak mabrur. Tidak mabrur. Umpamanya ada orang yang haji dari hasil ribawi uangnya itu, maka haji dia itu sah, tapi tidak mabrur. Artinya nanti di akhirat dia ketika meminta pahala haji tidak ada, tapi dia sudah dianggap sudah menunaikan haji, tidak meninggalkan kewajiban. Mirip-mirip seperti orang puasa lah, tapi masih mengumpat dan lain sebagainya. Dia tidak dianggap meninggalkan puasa, tapi pahala puasanya tidak ada. Maka penting juga ya, kita dalam hidup ini bukan hanya sebatas ingin mencari uang, tapi usahanya juga yang mesti baik-baik. Dalam hidup ini kita bukan hanya ingin mencari kesembuhan, tapi berobatnya juga yang baik-baik. Kadang orang lupa dengan usaha itu kan. Nah, di sana sembuh, padahal tata caranya bertentangan dengan syariat Allah. Fokusnya pada sembuhnya. Nah, dan jangan bercita-cita anak untuk menjadi anak. Kadang sekarang malah jadi kebanggaan kerja di kantor pajak. Banyak gaji. Gajinya besar. Sedikit milikin. Uang setan dimakan setan lah itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.